kaki pemain-pemainnya ngaruh gitu. Sebelum nanti bahasnya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amrin jawadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Saderipun monggo panjenengan sami tansah syukur wonten ngarsanipun Allah. Bilih Allah tasih maringi pinten-pinten rahmat saha hidayah kenikmatan dumateng kula panjenengan sami. Lan akhiripun kula panjenengan sami saged nindakaken kewajiban kula panjenengan sami salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan dalam ibadah kita termasuk salat maghrib mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sambil menanti datangnya waktu salat isya kita ngaji bareng-bareng bersama. Yang pada malam hari ini kita lanjutkan, kita teruskan surat Al-A'raf ayat 20 sampai 22. Yang sebelumnya kita kemarin sudah mempelajari yaitu tentang Nabi Adam alaihi salam. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahumas syaitonu liyubdiya lahuma ma uriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhis syajarah illa an takuna malaikaini au takuna minal khalidin. Wa qama samuhuma inni lakuma laminan nasihin. Fadallahuma bi ghurur falamma daqas sajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifa alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kuma as-sajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kemarin atau yang dulu sudah sampai setan memohon supaya minta umur panjang. Setan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keterangan menika jelaslah bagi kula panjenengan sami bahwa setan adalah musuh yang sangat nyata bagi manusia. Maka waspadalah terhadap godaan setan. Tugas setan memang untuk menggoda manusia. Seperti ayat sebelumnya yang sudah saya bacakan dulu, sesungguhnya terhadap hambaku tiada berhak engkau menguasainya. Bagi yang mereka bisa digoda,
yang tidak bisa ya jangan digoda. Yang bisa digoda berarti termasuk orang-orang yang tersesat yang akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Bagi mereka itu ada 7 buah pintu, bagi tiap-tiap pintu ada bagian yang ditentukan untuk orang-orang yang berdosa. Kemudian Adam alaihissalam dan Siti Hawa diperdayakan setan. Larangan Allah SWT kepada Nabi Adam dan Hawa tentang tidak diperbolehkannya mendekati pohon kayu kuldi. Mendekati saja tidak boleh, apalagi memakannya. Maka setan tahu, diketahui oleh setan karena dia memang berusaha sekuat tenaga untuk memperdayakan kedua suami istri itu agar keduanya suka memakan buah larangan itu. Lalu setan berubah, pura-pura menjadi orang yang bersih, orang yang suci. Setan pun pura-pura ini berbuat menjadi orang yang baik, yang alim. Setan pun lalu merupakan dirinya selaku orang yang bersih hati, hatinya bersih, malah berduka cita kepada Nabi Adam dan Hawa. Karena itu isi surga itu pun berdatangan melihat sandiwara tipu daya setan. Memang membuat tipu daya setan. Setan itu tipu daya agar bisa terjumus. Dan Adam bersama Hawa datang pula menghampirinya. Kemudian Adam dan Hawa pun juga ikut mendatangi, menghampiri orang setan atau setan ini yang pura-pura menjadi orang yang bersih hatinya dan berduka. Kemudian Adam bertanya, apakah sebabnya engkau berduka cita dan bersedih hati? Apakah gerangan yang engkau pikirkan? Mikir opo? Kok kamu sedih? Kamu berduka cita dengan saya? Sahutnya orang yang bersih atau setan tadi, saya bersedih hati. Hari ini sungguh saya bersedih karena memikirkan nasibmu berdua Adam dan Hawa. Saya sedih sekali melihat kamu berdua. Telah saya dengar bahwa engkau berdua tidak akan lama lagi tinggal di dalam surga. Apalagi setelah Allah tadi telah melarangmu untuk memakan buah kuldi tadi. Mendekati saja tidak boleh. Aku khawatir kamu nanti benar-benar terjadi. Oleh karena itu, lekaslah makan buah ini. Lekaslah makan buah pohon yang supaya engkau berdua jangan terusir dari surga ini. Nah, dibujuk karo setan. Akhirnya mendengar bujukan dan rayuan orang yang kelihatannya bersih hati dan bersedih melihat Adam dan Hawa. Akhirnya terpedayalah keduanya seraya
memakan buah kuldi itu, seperti ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-A'raf ayat 20 sampai 22, yang artinya iblis memperdayakan keduanya supaya terbuka bagi keduanya kemaluan yang tersembunyi olehnya masing-masing, seraya berkata, tiadalah Tuhan engkau melarang engkau memakan buah kayu itu, melainkan supaya engkau jangan menjadi malaikat atau tetap tinggal di dalam surga. Ia bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya saya ini seorang yang memberi nasihat kepada engkau berdua. Maka dibujuklah keduanya supaya memakan buah kayu itu dengan segala tipu dayanya. Setelah keduanya memakan buah kayu itu, maka terbukalah auratnya sehingga keduanya menutupinya dengan daun kayu surga. Kemudian Allah memanggil keduanya, tiadalah aku lebih melarang kamu berdua memakan buah kayu itu? Dan aku katakan pula kepada kamu bahwa setan itu seteru yang terang bagimu, bahwa setan itu adalah musuh bagi kamu. Maka kita harus waspada terhadap godaan-godaan setan, bahwa setan adalah musuh yang sangat nyata bagi manusia. Itulah, lalu Allah dimintai, atau Adam dan Hawa mohon ampun. Lalu Adam memohon ampun, bertobat kepada Allah, yang taubatnya itu diterima oleh Allah. Tapi semenjak itu Adam dan Hawa disuruh pindah ke bumi buat sementara sampai ajalnya. Selama hidup di dunia dipindahkan ke dunia yang dulunya di surga, seperti tadi yang kita telah bacakan. Kemudian Allah berfirman yang pada surat Al-A'raf ayat 25, demi bumi itulah kamu hidup dan di sanalah kamu mati. Kamu di bumi hidup, kamu di bumi mati, dan dari padanya lah kamu keluar nanti berbangkit hari bangkit, hari kiamat. Demikianlah setelah Nabi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, terbukalah pakaiannya yang sangat bagus, yang dulunya bagus dari surga, pakaian di surga, dan terlepaslah auratnya, ditutup dengan daun-daun kayu. Di auratnya yang dulunya ditutupi dengan pakaian-pakaian yang di surga, kemudian ganti dengan tutup yang dari daun dan kayu, yang akhirnya keduanya dipindahkan ke muka bumi. Dipindahkan ke muka bumi, tapi tidak satu tempat, ora di tempat yang satu, dipisah, melainkan terpisah antara keduanya dengan jarak yang sangat jauh, dan masing-masing mencari, keduanya mencari Adam, Hawa. Yang satu Adamnya mencari Adam, di mana kamu Adam? Mas Adam di mana? Lah kamu di mana? Nah,
tidak terdengar karena sangat jauh, dipindahkan ke bumi, tidak satu tempat tapi keduanya terpisah yang sangat jauh, yang akhirnya bertemulah keduanya di suatu tempat yang bernama Padang Arafah. Padang Arafah artinya padang tempat kenal mengenal antara Adam dan Hawa yang sudah lama tidak bertemu, sampai tahun-tahunan mencari, sampai lama sekali akhirnya bertemu di Padang Arafah. Buminya itu sangat luas, yang satu buang jauh, satu juga buang jauh, sehingga bertemulah di Padang Arafah, yang artinya tempat kenal mengenal antara Adam dan Hawa yang sudah lama tidak bertemu. Padang Arafah ini terletak di negeri Mekah, yang sampai sekarang para jamaah haji harus wukuf di Padang Arafah. Ini harus dilaksanakan di Padang Arafah, ini harus dilaksanakan karena merupakan suatu rukun haji, dan barang siapa yang tidak wukuf di Padang Arafah maka pada waktu yang ditentukan maka hajinya tidak sah. Nek ora melu Arafah, tidak berkumpul atau berdiam di Padang Arafah, hajinya tidak sah. Ini Adam dan Hawa. Kemudian juga di sana adalah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu katanya bertemunya Nabi Adam dan Hawa, bukit yang tinggi, isinya bebatuan-bebatuan. Dari orang-orang Indonesia banyak kalau melaksanakan kesyirikan tidak terasa, ya, membuat titip surat supaya buang di sana, KTP, surat jodoh, surat dititipkan di sana, katanya nanti terkabul, dibuang di Jabal Rahmah, gunung tapi batu-batu yang besar-besar, nanti naik dibuang di sana. Ini katanya pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Tapi dalam kitab ini di Padang Arafah, ya sama-sama masih di Makkah, sama-sama masih di Makkah. Jadi di Padang Arafah ini tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa, yang biasa dilaksanakan para ibadah haji. Kemudian kita lanjutkan perkawinan di zaman Nabi Adam alaihissalam. Siti Hawa mempunyai anak banyak, dan tiap-tiap beranak kembar. Kalau punya anak, Ibu Hawa itu kembar, punya anak kembar, punya anak kembar. Karena manusia di waktu itu belum ada seperti sekarang, maka cara perkawinannya tentulah dengan saudara kandung sendiri, karena tidak ada saudara yang lain atau lain orang tetangga. Adanya hanya satu keluarga Nabi Adam alaihissalam. Makanya perkawinannya tentu dengan saudara kandung. Asal jangan dengan yang bersamaan di lahirnya atau kembarnya.
laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Hal yang demikian itu terjadi di antara putra-putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Iklima. Nabi Adam alaihissalam yang bernama anaknya Iklima, yang bernama ini Iklima ini wanita yang cantik rupawan, bersamaan dengan Qabil. Di pertama itu mempunyai anak putri Iklima cantik, kemudian Habil kembarnya. Di Qabil dan Iklima ini saudara kembar, laki-laki dan perempuan atau perempuan dan laki-laki. Dan ada pula seorang wanita yang bernama Labuda. Labuda katanya ini tidak cantik, bersama lahir dengan Habil. Labuda lahir dengan Habil. Menurut hukum perkawinan yang berlaku pada masa waktu itu, Qabil harus kawin dengan Labuda, tidak boleh dengan bersamaan lahirnya saudara kembarnya. Dan Habil harus kawin dengan Iklima, adiknya kawin dengan mbakyunya. Adapun Qabil dengan adiknya yaitu Iklima. Dan Habil dengan Labuda. Habil yang kembarnya, Habil itu kembarnya Labuda. Tidak diperbolehkan, ora kena kembar. Habil dengan Labuda agak boleh, Qabil dengan Iklima tidak boleh, harus dengan lain kembar, lahir di luar kembarnya, tidak diperbolehkan bersamaan atau kembarnya enggak boleh, karena mereka itu sama-sama lahir kembar. Dan perkawinan itu harus dipertukarkan antara yang lahir sekarang dengan yang lahir sesudahnya, tidak boleh yang bersamaan atau kembarnya, asal jangan yang sama lahir. Rupanya peraturan itu tidak diterima oleh Qabil. Qabil tidak menerima, dan ia tetap ingin menikahi saudara kembarnya yang sama-sama lahir dengan dia. Tidak mau, Qabilnya tidak mau. Saya tidak mau dengan Labuda, saya harus kembar dengan kembar saya yaitu Iklima, sebab Iklima ini lebih cantik daripada Labuda. Labuda adiknya. Karena peristiwa ini tetap terus tegang, dikandani tidak mau, dinasihat tidak mau, maka mereka itu mengadu kepada ayahanda karo Nabi Adam karo bapake. Dan adapun tetap mempertahankan hukum Allah, Adam tetap mempertahankan hukum Allah, tidak boleh supaya Iklima kawin dengan Habil, Qabil dengan tetap Labuda. Tapi Qabil tetap menolak, tidak menolak keputusan itu. Dan peristiwa ini pun diserahkan kepada Allah, terserahlah Allah. Yang penting ini sudah peraturan dari Allah, dengan jalan mengadakan kurban. Akhirnya Allah dah sekarang kurban saja, kurban. Qabil dan Habil disuruh berkorban. Dan barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang harus mengawini Iklima. Hal ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 27 sampai 30.
yang artinya, ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka itu dengan sebenarnya akan riwayat dua orang nabi anak Adam yang bernama Habil dan Qabil, yaitu ketika keduanya berkorban. Antara keduanya yaitu Habil, Allah tiada menerima dari lainnya yaitu Qabil, bahwa korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah, dan yang diterima yaitu miliknya Habil. Tetapi hawa nafsu Qabil selalu hendak membunuh, akhirnya mau membunuh adiknya atau saudaranya yang bernama Habil, lalu dibunuhnya. Ini manusia yang dibunuh pertama kali, yaitu Habil dibunuh kakaknya. Maka adalah ia masuk golongan yang merugi karena sudah membunuh adiknya. Setelah Habil dibunuh oleh Qabil, maka Qabil pun merasa bingung bagaimana cara menyelenggarakan mayat saudaranya itu, bingung. Akhirnya nangis sendiri, bingung. Lah ini bagaimana adik kok gini dijak ndongeng ra gelem. Bingung. Akhirnya Allah mengutus seekor burung gagak. Di waktu itu karena bingung, maka Allah memerintahkan kepada dua ekor gagak yang sedang berkelahi. Ada gagak berkelahi, dan seekor di antara mati terbunuh, maka yang masih hidup itu menggali tanah, lalu bangkai kawannya yang mati itu dikuburkan ke dalam lubang yang kemudian ditimbunnya. Ini akhirnya Qabil melihat dua ekor burung yang sedang bunuh, yang terbunuh dibuatkan lubangan, kemudian dikuburkan. Qabil tinggal menirukan. Dari bangkai yang terbunuh tadi, burungnya dikuburkan, tinggal Qabil menirukan. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 31, kemudian Allah mengirim seekor burung gagak yang melubangi tanah dengan paruhnya dan kakinya supaya diperlihatkan kepada Qabil. Qabil dituturi karo manuk bagaimana mestinya ia menguburkan mayat saudaranya. Ketika ia melihat perbuatan burung itu, maka katanya, amat celaka nasib saya, tak dapatkah saya memperbuat sebagaimana yang dikerjakan burung gagak ini? Dengan jalan demikian dapatlah saya menguburkan mayat saudara ini, maka adalah ia masuk golongan orang-orang yang menyesal. Qabil menyesal karena adiknya dibunuh, bingung mau diapakan. Ternyata Allah mengutus seekor burung gagak untuk menguburkan bangkai temannya yang mati. Itu riwayat Qabil dalam menguburkan mayat, atau manusia yang pertama kali di dunia ini yang dikuburkan, yaitu Habil yang nguburke kakake dhewe. Gara-gara dipateni dhewe, dikubur dhewe.
Habil orang yang pertama kali meninggal dunia, manusia yang pertama kali meninggal dunia yaitu Habil, dibunuh kakaknya. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam wafat dalam usia 1000 tahun. Nabi Adam alaihissalam wafat dalam usia 1000 tahun. Sakniki napa wonten yang umurnya 1000 tahun baru meninggal. Dan setahun kemudian meninggal pula lah istrinya atau Siti Hawa, meninggal dunia di usianya 1000 tahun. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam dikuburkan di tanah Hindustan. Ini karena sudah lama sekali sehingga sejarah-sejarah ada yang menceritakan di Hindustan, dan ada pula yang meriwayatkan lagi mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam dikuburkan di negeri Makkah atau Jeddah, berdekatan dengan Siti Hawa. Nah, ini manusia yang pertama meninggal dunia tadi Habil, kemudian Adam, kemudian Hawa. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terdapat sesungguhnya Allah menjadikan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat. Ini ada riwayat bahwa Nabi Adam itu dijadikan oleh Allah pada hari Jumat, diturunkan ke bumi juga pada hari Jumat. Beliau bertobat kepada Allah atas dosanya memakan buah kuldi, itu pun juga pada hari Jumat, dan wafatnya pun juga pada hari Jumat. Tobatnya juga diterima oleh Allah SWT, yang biasa panjenengan sami berdoa, Rabbana dolamna anfusana wa illan takfir lana lanakunanna minal khosirin. Monggo kita baca doa itu setelah habis sholat, karena kita manusia pasti mempunyai dosa, menyiksa dirinya sendiri. Makanya kita berdoa seperti tadi Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana wa illan taghfir lana lanakunanna minal khosirin, karena termasuk orang-orang yang merugi. Itulah kisah Nabi Adam. Dalam kesimpulan, manusia berasal dari Nabi Adam alaihissalam, bukan dari kera, bukan dari ketek, bukan dari munyuk, bukan dari kingkong, tapi manusia itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah liat, tanah yang hitam. Dosa Nabi Adam memakan buah kuldi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang iblis, setan adalah nama sifat yang wujudnya dapat berupa jin, dapat berupa manusia. Manusia kalau sudah berbuat maksiat, melampaui batas, tidak menerima perintah Allah atau menolak ajakan Allah, yaitu setan. Jadi setan itu ada dua, yaitu minal jinnati wan nas, setan dari jin dan setan dari manusia. Yang mau jin,
yang mau berbakti bersujud kepada Allah disebut jin, dan apabila berbuat kerusakan di muka bumi disebut setan. Mereka itu adalah musuh manusia. Makhluk Allah tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang telah diberitahukan oleh Allah. Ilmu manusia sangatlah terbatas, sedangkan ilmu Allah meliputi segala-galanya. Setan meminta panjang umur kepada Allah untuk menipu daya manusia, dan tidaklah akan dapat tertipu kecuali orang-orang yang kafir. Orang-orang yang beriman tidak akan tergoda kecuali orang-orang yang kafir. Semanten ingkang saged kula waosaken, monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.